Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai 20. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Judul renungan kita hari ini adalah Menghormati Kebaikan Tuhan, ditulis oleh Fred Alberti. Sahabat suara kasih, pada masa-masa peringatan pengorbanan Tuhan Yesus ini, saya cenderung bertanya-tanya tentang para malaikat. Mereka berdiri tegak dalam kedukaan mereka, atas penderitaan yang dialami oleh pencipta mereka. Tuhan Yesus bukan hanya pencipta manusia. Alkitab mengatakan bahwa oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Ia adalah pencipta mereka, yang membuatnya menderita secara daging, dan menyebabkan kematian yang brutal. Saya membayangkan, ada banyak pribadi yang ingin membuang manusia yang menyebabkan kekejaman ini. Matius mencatat, bahwa Tuhan Yesus menyatakan, "Atau kau sangka, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya Ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku." Matius 26 ayat 53. Pengendalian diri yang luar biasa, sungguh cinta yang luar biasa untuk menanggung hukuman salib,
ketika segalanya dapat berakhir dengan mudah. Dalam pembicaraan para nabi, Petrus mengungkapkan bahwa para malaikat ingin sekali menyelidiki seluruh urusan tentang penebusan dan kabar baik Injil. Mereka tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Yang mereka tahu adalah raja mereka sedang dibunuh. Kemudian saya mendengar, di antara kekacauan besar dalam kegelapan dan gemuruh gempa bumi, saat perwira Romawi dan para saksi kematian Tuhan Yesus memukuli dada mereka sambil berseru, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Sudah berakhir, Tuhan Yesus sudah mati. Sekarang waktunya menguburkan Dia. 3 hari kemudian saya membayangkan para malaikat berteriak-teriak untuk memberikan detail khusus tentang apa yang telah terjadi. Siapa yang telah menggulingkan batu itu? Siapa yang bisa menunggu di kuburan kosong untuk menyampaikan kabar baik? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Matius 28 ayat 6. Sungguh pernyataan yang mulia. Saya bertanya-tanya bagaimana cara para malaikat bersuka cita. Apakah mereka saling memukul punggung satu sama lain? Apakah mereka berseri-seri dengan gembira atas berita bahwa raja mereka sudah tidak ada lagi di kuburan? Sahabat Suara Kasih, bagaimana kita merayakan hari itu? Bagaimana kita menghormati kematian dan kebangkitan pencipta alam semesta? Marilah kita renungkan. Ketika kamu membuat telur Paskah tahun ini, buatlah telur itu dengan sayap malaikat di atasnya, untuk mengingat kata-kata malaikat, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.